back to my channel. Nah, di video kali ini aku bakal sedikit ngasih tips untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang baru duduk di semester 1. Untuk mahasiswa-mahasiswa baru Fakultas Hukum. Dan sebelum aku ngasih tips sama kalian, aku mau minta tolong sama kalian untuk subscribe dulu channel aku, biar akunya kedepannya semakin semangat dalam bikin video dan upload tiap harinya. tips yang pertama, kalian itu harus sadar, kalian itu orang sosial, bukan orang sains yang mana Mewajibkan kalian untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain, untuk bisa berkomunikasi yang benar dengan orang lain. Artinya apa? Kalian itu dituntut untuk bersinergi dengan teman-teman, dengan organisasi-organisasi, dengan kesibukan, dengan apa yang bisa bikin kalian itu berkembang. Karena apa? Karena orang hukum itu dituntut untuk peka dan aware kepada orang sekitar. Kalau misalkan kalian menjadi pribadi yang diam, di kelas tidak aktif, gimana? Makanya di sini teman-teman yang baru maba itu, biasakanlah kalian berbaur dengan orang sekitar. Ikutlah organisasi, bersosialisasi, dan aktiflah di lingkungan sekitar kalian. Karena apa? Kita sebagai orang sosial, orang hukum itu tidak boleh apatis, tapi harus yang aktif. Kalian harus membiasakan diri untuk bergaul supaya wawasan kalian itu nambah. Maka kepedulian kalian pun akan bertambah dengan sendirinya, ya kan? Terus relasi kalian pun akan nambah. Jadi ketika kalian nanti sudah menjadi seorang sarjana dan kalian ingin menjadi seorang advokat ataupun polisi ataupun jaksa ataupun lain-lainnya, cara kerja kalian tuh kedepannya tuh akan enak karena kalian sudah mempunyai relasi yang sangat banyak. Dan relasi itu dipupuk ketika sejak kalian itu menjadi mahasiswa hukum. Memang harus itu dengan cara berorganisasi itu seperti itu wajib. Sehingga di kemudian hari ketika kalian mendapat suatu permasalahan, kalian itu tahu harus mengambil keputusan apa atau mengambil langkah apa. Oke, untuk poin yang kedua, kalian itu harus banyak baca. Harus banyak baca. Baca buku, baca berita, harus update tentang berita apa. Apa undang-undang yang diganti. Jadi kehidupan ilmu hukum itu memang setiap hari itu berkembang. Karena apa? Karena diterapkan dalam masyarakat. Yang mana masyarakat semakin kesini kan semakin maju. Makanya ilmu hukum itu selalu berkembang dan selalu update setiap harinya. Ya, harus tahu kan? Ingat, kalian harus rajin membaca, baca berita, baca apapun itu. Oke, sekarang poin yang ketiga. Ikut organisasi itu wajib untuk mahasiswa hukum. Ingat, sekali lagi aku tekankan, ikut organisasi itu hal yang wajib untuk mahasiswa hukum. Entah organisasi apa, ikuti aja yang ada di kampus. BEM, himpunan, komunitas debat yang ada di kampus ya, ikuti aja. Karena itu membantu kalian untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Melatih kalian, melatih mental kalian, di sanalah tempatnya. Kalau misalkan organ ekstra kampus itu semacam kayak PMI, HMI, GMKI, ataupun banyak sekali organ ekstra yang bisa kalian ikuti, yang menurut kalian sesuai dengan hati kalian, ikuti aja. Nambah wawasan, nambah temen, nambah relasi juga, ya. Ingat, harus ikut organisasi, oke? Oke, sekarang lanjut ke poin yang keempat. Poin yang keempat itu harus aktif di kegiatan-kegiatan kampus. Jangan kupu-kupu, kuliah pulang. Gak boleh. Mahasiswa hukum itu gak boleh kupu-kupu. Karena apa? Karena itu bukan tipikal orang hukum. Orang hukum itu senang berbicara, orang hukum itu senang berorganisasi, orang hukum itu senang mengemukakan pendapat. Dan kalau misalkan kalian kuliah pulang kalian apatis, nggak boleh. Nggak mungkin banyak ya mahasiswa hukum yang memang kupu-kupu yang seperti itu. Tapi menurut aku pribadi ya, janganlah.
Nanti kalian pasti menyesal di akhir kalian pas waktu udah keluar, kalian di dunia pekerjaan kalian seperti apa. Pasti bakal menyesal. Sayang banget ya gue dulu nggak ikutan organisasi, sayang banget. Oke, sekarang poin yang kelima. Harus duduk paling depan. Oke? Jangan sekali-kali kalian duduk di belakang ataupun aduh sumpah deh di belakang banget gitu, kayak nggak niat banget kan belajarnya tuh, kayak nggak niat gitu. Duduk di belakang itu apa yang kalian dapatkan? Aku nih sering duduk di depan dulu, dan kalaupun lagi gaduh di kelas, aku masih bisa mendengar gitu, masih ada gitu yang nyangkut di otakku dosen ngomong apa, meskipun itu sangat sedikit karena itu gaduh. Apalagi kalian yang duduknya di belakang, pasti kalian tidak mendapatkan apa-apa. Oke, makanya tunjukkanlah keseriusan kalian, duduklah di depan. Persiapkanlah mata kuliah yang malamnya itu harus dipersiapkan. Oke, sekarang poin yang keenam, banyakin diskusi kasus. Entah itu kalian mau diskusi kasus di kelas, entah itu kalian mau diskusi kasus mau nyamperin dosen gitu, kelar kelas, kelar perkuliahan atau kelar kelas, kalian ke depan, kalian nanya-nanya sama dosen, Pak ini tuh ada gini gimana. Alangkah lebih bagusnya kalian mengemukakan itu ketika pelajaran mata kuliah itu sedang berlangsung. Tapi nggak apa-apa, intinya harus senang berdiskusi. Berdiskusi sama siapapun itu, sama teman sekelas, sama teman berorganisasi kalian di luar, sama dosen, harus senang berdiskusi. Ingat itu ya, harus senang berdiskusi. Untuk poin yang ketujuh, saran dari aku adalah seriusinlah mata kuliah yang 4 SKS. Contohnya, hukum pidana 4 SKS, hukum acara pidana 4 SKS, hukum acara perdata 4 SKS, hukum perdata 4 SKS, hukum internasional 4 SKS, hukum tata negara 4 SKS, hukum administrasi negara 4 SKS. Seriusinlah. Karena apa? Karena lumayan membantu nilai. Jangan sekali-kali kalian tidak serius dalam mata kuliah yang 4 SKS. Karena apa? Dikala kalian nanti nilainya jelek, itu bakal sangat mempengaruhi IPK kalian nantinya. Jadi saran dari aku, seriusinlah mata kuliah yang 4 SKS. Untuk poin yang ke-8, harus dipelajarilah semua bidang. Harus mempelajari semua bidang. Jangan karena kalian senangnya hukum internasional aja kalian belajar hukum internasional, jangan seperti itu. Takutnya ketika kalian kuliah, kalian menjadi seorang pengacara karena kalian cuma menguasai hukum internasional, hukum perdatanya kalian jelek, hukum pidananya kalian jelek. Susah. Jadi pelajarilah semua bidang. Toh di waktu kalian skripsi aja, kan kalian cuman bolehlah kalau misalnya kalian senang hukum internasional, nanti di skripsinya aja tentang kalian hukum internasional, bolehlah. Tapi usahakan dari semester 1 sampai semester 8 itu kalian seriusin semua bidang. Oke, next point, harus latihan mental. Latihan mental di sini tuh kalian harus sering ke depan. Contohnya, dosen tuh nanya, kalian ada yang tahu nggak pasal berapa yang mengupakan tentang pembunuhan? Harus aktif, acungkanlah tangan. Jawablah apa yang dosen minta. Harus aktif. Itu di sana tuh kalian tuh melatih mental. Kalau misalkan ada presentasi ke depan, aktiflah. Siapkanlah bahan sematang mungkin biar presentasi kalian itu sangat wow. Itu bisa melatih mental kalian nantinya. Poin selanjutnya yang ke-10, harus bersikap asertif. Apa itu asertif? Asertif itu baik dalam mengemukakan pendapat. Contohnya begini, kalau kalian ingin mengemukakan pendapat dengan baik, itu harusnya tuh contohnya begini. Pak, maaf, menurut saya bla 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 bla, kayak gitu. Jadi jangan kalian mematahkan pendapat orang lain dengan tidak elok gitu.
debat ya debat, tapi jangan yang gak elok lah. Oke, itu mungkin 10 poin dari aku yang mungkin sekali lagi aku tekankan sama kalian. Belajar di fakultas hukum sama berorganisasi itu harus seimbang. Ingat, harus seimbang. Kalian harus belajar dan kalian juga harus berorganisasi. Kalian nggak bisa berorganisasi aja tanpa kalian belajar dengan benar. Kalian nggak bisa belajar dengan benar aja tanpa kalian berorganisasi. Untuk apa? Untuk kemajuan kita nanti di dunia pekerjaan. Oke? Mungkin hanya itu saja yang bisa aku sampaikan sama kalian. Semoga kalian sukses kuliahnya, dan mungkin ada juga mungkin yang baru mau kuliah hukum lah, enak kok. Kuliah hukum itu seru banget. Oke, semoga kalian sukses semuanya. Semoga teman-teman di sini bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ingat sekali lagi, berorganisasi dengan belajar itu harus seimbang. Oke, thanks for watching. Jangan lupa di like, sekarang di like. Jangan lupa di komen, nanti di komen. Jangan lupa di subscribe, sekarang di subscribe. Tolong sekarang di subscribe. Subscribe. Udah belum? Subscribe. 3, 2, 1, subscribe ya, subscribe. Oke, astagfirullahaladzim. Oke. Jangan lupa di follow juga Instagram aku, Renata Putri 04. Aku bakal tulis di sini Renata Putri 04. Jangan lupa di follow. Terima kasih semuanya. Bye bye.